Di sebuah ladang tenang di pinggiran kota Blacktown, pemandangan mengerikan membuat siapapun yang menyaksikannya tidak akan pernah bisa melupakannya. Tubuh seorang perempuan muda tergeletak tanpa busana, penuh luka mematikan, darahnya meresap ke dalam rerumputan yang hijau. Mata korban masih terbuka lebar, seolah membeku pada detik-detik terakhir ketika ketakutan dan rasa sakit yang tak terlukiskan menyergapnya. Ketika polisi tiba, bahkan petugas berpengalaman pun harus berpaling, tak sanggup menatap lebih lama. Beberapa di antara mereka berbisik, menyebut pemandangan itu sebagai salah satu yang paling brutal yang pernah mereka lihat sepanjang karir. Laporan resmi kemudian menggambarkan kasus ini sebagai pembunuhan yang biadab dan tak berperi kemanusiaan, sebuah noda hitam yang akan tercatat dalam sejarah kriminal Australia. Kabar penemuan mayat itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Media massa menurunkan berita utama dengan kata-kata yang mengguncang, sementara masyarakat umum dikuasai rasa marah bercampur takut. Ratusan orang berkumpul di luar pengadilan, membawa spanduk dan berteriak menuntut keadilan. Mereka tidak hanya menginginkan para pelaku segera ditangkap, tetapi juga mendesak agar hukuman mati yang telah dihapuskan di Australia dipulihkan kembali demi menghukum monster yang sanggup melakukan tindakan sekejam itu. Di balik gelombang kemarahan itu, ada juga ketakutan yang menyelimuti. Para orang tua melarang putri mereka bepergian sendirian malam hari. Surat kabar mencetak peringatan, hati-hati, sang pembunuh bisa saja ada di sekitar kita. Blacktown, yang sebelumnya dikenal sebagai daerah multikultural dengan kehidupan keluarga sederhana, mendadak berubah citranya menjadi kota ketakutan. Narasi publik pun mulai terbentuk. Siapa sebenarnya korban ini? Apa yang terjadi malam itu hingga berakhir tragis di ladang sepi? Mengapa kasus ini begitu cepat membangkitkan amarah nasional? Semua pertanyaan itu menjadi awal dari salah satu investigasi kriminal terbesar dan paling intens yang pernah dilakukan di Australia. Malam itu, selain suara jangkrik dan hembusan angin dingin musim panas, ladang itu menyimpan rahasia kelam. Rahasia yang akan memicu gelombang duka, kemarahan, sekaligus tekad untuk mengungkap kebenaran hingga ke akar-akarnya. Untuk memahami bagaimana tragedi itu bisa terjadi, kita harus kembali ke latar waktu tahun 1980-an. Blacktown, sebuah wilayah di pinggiran barat Sydney, sebenarnya dikenal sebagai kawasan multikultural. Lebih dari 60 bahasa digunakan oleh warganya, menciptakan sebuah komunitas yang kaya akan keragaman budaya. Bagi banyak keluarga imigran, Blacktown adalah tempat memulai kehidupan baru yang penuh harapan. Namun, di balik wajah ramah itu, Blacktown juga menyimpan sisi gelap. Pada dekade 1980-an, kawasan ini perlahan berubah menjadi zona merah kriminalitas. Perdagangan narkoba marak, geng jalanan tumbuh subur, dan kasus kekerasan terjadi hampir setiap minggu. Polisi menaruh perhatian khusus, bahkan beberapa menyebut Blacktown sebagai titik rawan di New South Wales. Dan di tengah bayang-bayang kejahatan inilah kisah seorang perempuan muda bernama Anita Kobi berawal. Anita, 26 tahun, seorang perawat di rumah sakit Westmead, dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga kebaikan hatinya. Sejak remaja, ia sudah sering menonjol di sekolah berkat kepintaran dan keaktifannya dalam olahraga. Tubuhnya yang tinggi semampai, wajah cantik dengan senyum hangat membuatnya pernah dinobatkan sebagai ratu kecantikan tingkat daerah. Namun, tidak seperti kebanyakan gadis seusianya yang akan terjun ke dunia hiburan, Anita justru memilih jalan pengabdian sebagai perawat, mengikuti jejak ibunya. Keputusan itu menunjukkan betapa ia bukan hanya sekadar wajah cantik, tetapi juga seorang perempuan dengan hati yang tulus ingin membantu sesama. Rekan-rekan kerja di rumah sakit mengenalnya sebagai sosok yang selalu ceria, mudah bergaul, dan rela bekerja lembur demi pasien-pasiennya. Ironisnya, di sebuah kota yang sedang bergulat dengan meningkatnya kriminalitas, seorang gadis dengan masa depan cerah seperti Anita justru menjadi korban dari salah satu tindakan paling kejam yang pernah dicatat sejarah Australia. Kisah hidup Anita, yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan dan harapan, akan segera berubah menjadi simbol duka sebuah bangsa. Namun sebelum tragedi itu terjadi, mari kita menyelami lebih dalam tentang siapa sebenarnya Anita, putri kesayangan sebuah keluarga sederhana, sosok yang membawa cahaya bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi akhirnya harus meredup secara tragis. Sejak kecil, Anita dibesarkan dalam sebuah keluarga penuh kasih sayang. Ayahnya, Gary Lynch, adalah seorang desainer grafis di militer, sedangkan ibunya, Grace, bekerja sebagai perawat. Keluarga kecil itu tinggal di Blacktown, sebuah lingkungan sederhana, namun mereka selalu menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan rasa peduli pada orang lain. Anita bukanlah anak tunggal. Ia tumbuh bersama seorang adik perempuan yang selalu menemaninya. Keduanya sering terlihat bermain di halaman rumah, tertawa riang, atau berlatih olahraga bersama.
Sejak usia dini, Anita menunjukkan bakat luar biasa di bidang akademik dan olahraga. Ia menyukai renang, berlari, bahkan berselancar, olahraga yang populer di kalangan pemuda Australia saat itu. Teman-temannya sering mengatakan bahwa Anita memiliki pesona alami. Bukan hanya karena wajahnya cantik dengan fitur simetris yang mengingatkan pada boneka porselen, tetapi juga karena kepribadiannya yang hangat. Guru-guru di sekolah menyukai semangat belajarnya, sementara tetangga memuji sikap sopan dan rendah hatinya. Ketika remaja, kecantikan Anita semakin menonjol. Ia tinggi, berpostur ideal, dan memiliki aura yang membuatnya tampak seperti bintang film. Pada tahun 1979, ia berhasil memenangkan sebuah kontes kecantikan tingkat lokal. Banyak orang berpikir Anita akan melanjutkan karir di dunia hiburan atau modeling. Namun, disinilah kepribadiannya berbeda. Ia tidak pernah terbuai oleh sorotan lampu panggung. Sebaliknya, Anita memilih mengikuti jejak ibunya menjadi seorang perawat. Baginya, profesi ini adalah panggilan hati. Ia ingin membantu orang lain, ingin hadir di sisi pasien-pasien yang sedang berjuang melawan sakit. Di mata Anita, menjadi perawat jauh lebih bermakna daripada sekadar menjadi sosok terkenal. Keputusan itu menunjukkan betapa kuatnya karakter Anita, seorang perempuan muda yang menolak hidup dalam bayang-bayang kecantikan semata, melainkan ingin dikenal sebagai pribadi yang memberi manfaat. Dalam budaya Australia pada tahun 1980-an, di mana emansipasi perempuan semakin berkembang, Anita dianggap sebagai contoh nyata generasi muda yang tidak hanya cantik, tetapi juga berdedikasi dan berpendirian. Tetapi nasib tragis justru menimpa dirinya. Hidup Anita, yang sejak kecil penuh cinta kasih dan pengharapan, ternyata menuju pada satu malam kelam yang akan mengubah sejarah kriminal di Australia. Sebelum itu terjadi, kehidupannya masih tampak sempurna. Sebuah gambaran klasik tentang gadis tetangga yang dicintai semua orang. Di balik senyum manis dan kehidupan profesionalnya sebagai perawat, Anita juga menyimpan sebuah kisah cinta yang pernah membuatnya bahagia. Cinta itu berawal ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama John Kobe di rumah sakit tempatnya bekerja. John, 3 tahun lebih tua darinya, dikenal sebagai sosok ramah, humoris, dan penuh energi. Penampilannya yang tampan dengan mata biru dan rambut pirang membuatnya mudah menarik perhatian banyak orang. Namun, menariknya, justru John yang merasa minder pada awalnya. Di matanya, Anita terlalu sempurna, cantik, cerdas, dan populer. Ia hanya berani mengagumi dari kejauhan, tanpa berani memulai percakapan. Takdir rupanya punya cara sendiri. Suatu hari, Anita yang justru lebih dulu menyapanya. Dari perkenalan sederhana itu, tumbuhlah sebuah kisah cinta yang penuh gairah muda. Kencan pertama mereka berlangsung sederhana, di sebuah restoran kecil dekat rumah sakit. Tapi dari obrolan hangat malam itu, keduanya langsung merasa cocok. Tak lama kemudian, mereka resmi berpacaran. Hubungan itu berkembang cepat. Anita dan John saling melengkapi. Anita yang penuh kasih sayang dan tenang, John yang ceria dan penuh kejutan. Setelah lebih dari setahun menjalin hubungan, John akhirnya memberanikan diri melamar Anita. Pada tahun 1982, pasangan ini menikah dalam sebuah pesta yang dipenuhi senyum bahagia keluarga dan teman-teman. Semua orang menyebut mereka sebagai pasangan serasi, bak cerita cinta yang ditakdirkan. Masa-masa awal pernikahan begitu manis. Mereka memiliki 2 anjing kecil yang selalu menemani, sering pergi menonton konser musik, makan malam romantis, hingga merencanakan liburan ke berbagai tempat. Pada tahun 1984, John bahkan mendapat keberuntungan besar ketika menang taruhan pacuan kuda, memperoleh uang dalam jumlah besar. Dengan itu, mereka bisa berkeliling dunia, sebuah pengalaman yang mereka sebut sebagai bulan madu kedua. Namun, kehidupan manis itu tidak bertahan lama. Setelah uang habis dan rutinitas kembali, muncul perbedaan pandangan. John ingin segera menetap, membeli rumah, membangun keluarga, dan memiliki anak. Sementara Anita, yang masih muda, merasa hidupnya baru dimulai. Ia ingin melanjutkan pendidikan, belajar bahasa asing, melakukan perjalanan, dan mengejar lebih banyak impian. Pertentangan itu berkembang menjadi pertengkaran yang berulang. Kesenjangan harapan membuat hubungan mereka retak. Pada awal tahun 1986, mereka akhirnya memutuskan berpisah sementara. Anita kembali tinggal bersama orang tuanya di Blacktown, sementara John pulang ke rumah keluarganya sendiri. Meski begitu, cinta belum sepenuhnya padam. Keduanya masih bertemu untuk berdiskusi, bahkan berencana memperbaiki hubungan. Di awal Februari 1986,
Anita sempat datang makan malam di rumah John. Mereka bicara soal membeli rumah, soal masa depan, dan bahkan berencana hadir bersama di pesta ulang tahun saudari John beberapa hari kemudian. Ironisnya, saat secercah harapan mulai muncul, takdir justru menyiapkan sebuah tragedi besar. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Anita tiba-tiba menghilang. Dan dari sinilah awal mula mimpi buruk yang akan mengguncang Australia dimulai. Hari itu, tanggal 2 Februari 1986, seharusnya menjadi hari biasa bagi Anita Colby. Ia pulang bekerja seperti biasanya dan kemudian berkumpul bersama teman-temannya di sebuah restoran. Mereka tertawa, makan, dan menikmati waktu bersama hingga malam tiba. Sekitar pukul 20, Anita berpamitan pulang. Teman dekatnya, Lain, bahkan mengantar Anita hingga ke stasiun pusat Sydney, tempat ia akan naik kereta menuju Blacktown. Kereta yang dinaiki Anita dijadwalkan tiba di Blacktown sekitar pukul 21.12. Rencananya sederhana. Begitu sampai di stasiun, ia akan menelepon ayahnya dari telepon umum untuk dijemput pulang. Tetapi malam itu segalanya berjalan berbeda. Semua telepon umum di sekitar stasiun ternyata rusak, dan Anita tidak berhasil menghubungi siapapun. Keluarga Anita mulai merasa cemas ketika malam semakin larut, tetapi Anita tidak juga pulang. Awalnya sang ayah berpikir mungkin putrinya menginap di rumah teman karena terlalu malam. Namun, rasa khawatir itu berubah menjadi kepanikan ketika keesokan harinya Anita masih juga belum kembali. Lain, sahabatnya, semakin gelisah. Ia yakin ada yang tidak beres. Ketika mencoba menelepon keluarga Anita, barulah ia tahu bahwa Anita tidak pernah sampai rumah pada malam sebelumnya. Saat itu juga, keluarga mulai mencari ke berbagai tempat, rumah teman, lingkungan sekitar stasiun, bahkan bertanya ke tetangga-tetangga. Tapi semuanya nihil. Pada pukul 18.30 malam keesokan harinya, sang ayah akhirnya melapor ke polisi. Kasus ini segera ditangani dengan serius. Anita bukan tipe orang yang suka menghilang tanpa kabar, dan insting orang tua mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Polisi pun bergerak cepat, memeriksa jalur perjalanan Anita, mewawancarai saksi di stasiun, dan mencari petunjuk di sepanjang jalan yang biasanya ia lalui menuju rumah. Namun, hasilnya membuat penyelidikan semakin membingungkan. Seolah-olah Anita lenyap begitu saja di udara. Tidak ada jejak, tidak ada saksi yang benar-benar melihat apa yang terjadi padanya setelah turun dari kereta. Ketegangan semakin terasa di keluarga Lynch. Sang ayah diliputi rasa bersalah karena tidak menjemput anaknya malam itu. Sang ibu hanya bisa menangis, berdoa agar putrinya segera ditemukan dengan selamat. Di mata mereka, Anita bukan sekadar anak perempuan, tetapi juga cahaya harapan keluarga. Pada saat itu, masyarakat sekitar Blacktown ikut terkejut mendengar kabar hilangnya Anita. Perempuan muda yang cantik, perawat yang dikenal ramah, dan orang yang begitu dicintai banyak orang, tiba-tiba menghilang. Kabar ini cepat menyebar, menimbulkan rasa takut sekaligus simpati. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat keluarga dan polisi sibuk mencari, Anita sebenarnya sudah berada dalam kondisi paling mengerikan. Malam itu, jalan pulangnya yang seharusnya aman berubah menjadi awal dari sebuah tragedi yang kelak mengguncang Australia. Beberapa hari setelah laporan hilangnya Anita, sebuah kabar mengerikan mengguncang seluruh kota. Seorang petani menemukan sesuatu yang aneh di ladangnya di daerah Prospect, tidak jauh dari Blacktown. Sapi-sapi peliharaannya berkumpul di satu titik dan enggan berpindah. Rasa penasaran membawanya mendekat, tetapi pemandangan yang muncul di hadapannya membuat darahnya membeku. Tubuh seorang perempuan muda, tergeletak di rumputan, tanpa busana, penuh luka, dan nyaris tidak dapat dikenali. Polisi segera dikerahkan ke lokasi. Begitu tiba, mereka hanya bisa saling menatap dengan wajah pucat. Bahkan petugas forensik berpengalaman pun menundukkan kepala, tak sanggup menatap lama kondisi jasad itu. Mata korban masih terbuka, seolah merekam detik-detik terakhir penderitaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami luka sayatan parah di leher, dan kematiannya tidak instan. Ia sempat bertahan sekitar 2 menit setelah disayat, sebuah siksaan yang oleh para penyelidik digambarkan sebagai neraka di dunia nyata. Kabar penemuan jasad itu dengan cepat sampai ke keluarga Lynch. Ketika polisi meminta identifikasi, ayah Anita dipanggil untuk melihat. Saat kain putih yang menutupi tubuh itu dibuka, ia langsung terjatuh, pingsan karena tak sanggup menghadapi kenyataan. Ibu Anita menangis histeris, dan keluarga hancur seketika. Cincin kawin emas yang masih melekat di jari korban menjadi bukti tambahan bahwa jasad itu benar-benar Anita. Bagi keluarga, kehilangan ini bukan sekadar kehilangan seorang anak, melainkan juga kehilangan harapan,
cahaya, dan masa depan. Bagi masyarakat Australia, ini adalah pukulan besar. Surat kabar menurunkan berita utama dengan kata-kata keras, brutality beyond imagination, kekejaman yang melampaui imajinasi. Reaksi publik luar biasa. Orang-orang turun ke jalan, marah dan menuntut pemerintah bertindak. Mereka bukan hanya ingin pelaku ditangkap, tetapi juga menuntut keadilan tertinggi, hukuman mati, meskipun saat itu Australia sudah menghapuskan hukuman tersebut. Banyak warga merasa, kejahatan sekejam ini tidak bisa ditebus dengan hukuman penjara semata. Kasus Anita pun menjadi cermin kondisi sosial Australia kala itu. Di tengah meningkatnya angka kriminalitas, terutama di wilayah pinggiran kota, masyarakat semakin merasa tidak aman. Perempuan takut bepergian sendirian, orang tua khawatir melepas anaknya keluar rumah, dan setiap berita kriminal menjadi pemicu kepanikan baru. Tragedi ini bukan hanya tentang seorang korban, melainkan juga tentang sebuah bangsa yang dipaksa berhadapan dengan kengerian wajah terburuk dari manusia. Dari sinilah penyelidikan besar-besaran dimulai, dan target pertama penyelidik adalah sosok yang paling dekat dengan Anita, suaminya sendiri, John Cobbie. Seperti pada banyak kasus kriminal, kecurigaan pertama polisi jatuh pada orang terdekat korban. Dalam hal ini, yang paling dicurigai adalah suaminya sendiri, John Cobbie. Hubungan mereka yang sempat retak, keputusan untuk berpisah sementara, dan situasi rumah tangga yang tidak stabil membuat polisi yakin bahwa John mungkin punya motif. John segera dipanggil untuk diperiksa. Di ruang interogasi, ia tampak linglung, matanya kosong, wajahnya pucat. Polisi menekannya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Akui saja, kau yang melakukannya. Kau membunuh Anita, bukan? Awalnya John menyangkal, namun semakin lama ia semakin tertekan. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar, dan akhirnya ia berteriak, "Ya, saya yang melakukannya." Pengakuan mengejutkan itu membuat polisi berpikir bahwa kasus ini akan segera selesai. Namun, kejanggalan mulai terlihat. Pengakuan John datang terlalu cepat, seolah lahir dari rasa bersalah yang mendalam, bukan dari bukti nyata. Keadaan emosinya kacau, dan beberapa penyelidik berpengalaman segera curiga bahwa ini bukanlah kebenaran. Hasil forensik kemudian membuktikan hal tersebut. Luka-luka di tubuh Anita menunjukkan tanda-tanda penyiksaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ada bukti kuat bahwa beberapa pelaku terlibat secara bersamaan. Mustahil John seorang diri bisa melakukan semua itu. Selain itu, alibi John diperiksa lebih jauh. Pada malam hilangnya Anita, ia ternyata berada di rumah orang tuanya. Beberapa saksi mengonfirmasi keberadaannya. Meskipun begitu, kecurigaan terhadap John tidak langsung hilang. Publik, yang marah dan haus keadilan, dengan cepat menudingnya sebagai pelaku. Media pun memberitakan kecurigaan itu dengan sensasi besar, menambah tekanan pada dirinya. Di luar kantor polisi, masyarakat semakin resah. Sebagian percaya John memang bersalah, seorang suami yang tidak mampu menerima perpisahan. Namun, sebagian lain merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang sedang bersembunyi di balik kasus ini. John sendiri hancur secara emosional. Ia merasa bersalah karena tidak menjemput Anita malam itu, merasa gagal sebagai suami yang seharusnya melindungi istrinya. Dalam keputusasaan, ia bahkan rela menanggung kesalahan yang bukan miliknya. Bagi penyelidik, titik balik datang ketika bukti forensik dan kesaksian saksi mulai mengarah ke skenario berbeda. Anita bukan korban satu orang, melainkan sekelompok pelaku. Fakta inilah yang mengubah arah penyelidikan, membuka babak baru dari kasus yang segera terungkap sebagai salah satu pembunuhan paling sadis dalam sejarah Australia. Setelah mengesampingkan kecurigaan terhadap John Cobbie, polisi mulai menelusuri petunjuk lain. Salah satu titik terang muncul dari laporan warga sekitar Blacktown pada malam hilangnya Anita. Beberapa saksi mata, termasuk seorang anak laki-laki dan saudara perempuannya, melaporkan bahwa mereka melihat seorang perempuan berteriak minta tolong di jalan, sebelum dipaksa masuk ke sebuah mobil sedan putih kotor. Kesaksian itu diperkuat oleh seorang remaja berusia 16 tahun. Ia mengaku melihat mobil yang sama melintas dengan lampu dimatikan. Dari kaca belakang, ia bisa melihat dua orang pria menahan seorang perempuan yang berusaha melawan. Jeritan itu berlangsung sekitar 30 detik, lalu mobil melaju kencang dan lenyap ke dalam kegelapan malam. Awalnya polisi sempat meremehkan laporan itu, menganggapnya mungkin hanya keributan biasa di jalan. Tetapi setelah mayat Anita ditemukan, kesaksian ini menjadi kunci. Mobil putih misterius itu kemungkinan besar adalah kendaraan yang digunakan untuk menculik Anita. Penyelidikan kemudian menemukan fakta mengejutkan. Pada malam yang sama, ada laporan tentang mobil putih yang dicuri di daerah sekitar.
Kecocokan ini membuat polisi semakin yakin bahwa mobil curian itu adalah alat yang dipakai para pelaku. Dari sini, fokus penyelidikan berubah. Polisi menyisir catatan kriminal di wilayah Blacktown, mencari orang-orang yang dikenal sebagai pencuri mobil, penjahat jalanan, atau pelaku kekerasan. Nama-nama lama segera muncul, orang-orang yang sudah akrab dengan dunia kriminal dan sering keluar masuk penjara. Blacktown pada era itu memang dikenal sebagai sarang, geng kecil dan pemuda bermasalah. Mereka sering berkeliaran di malam hari, mabuk-mabukan, mencuri kendaraan, dan melakukan kekerasan. Dalam iklim sosial seperti inilah, mobil putih curian yang menjadi bukti kunci bukan lagi sekadar petunjuk, melainkan pintu masuk menuju jaringan pelaku yang lebih luas. Masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini mulai berbisik-bisik. Kalau benar dilakukan oleh sekelompok orang, apa mereka hanya ingin merampok? Atau ada motif lain yang lebih kejam? Pertanyaan itu menggantung di udara, memperbesar rasa takut sekaligus rasa ingin tahu publik. Polisi kini berada di jalur yang tepat. Mereka hanya tinggal menunggu potongan teka-teki berikutnya untuk menemukan siapa yang berada di balik kematian tragis Anita Colby. Dan potongan itu segera muncul, mengarah langsung kepada sebuah geng kejam yang namanya sudah tidak asing lagi di catatan kriminal. Dari hasil penyelidikan mengenai mobil putih curian itu, polisi akhirnya mengidentifikasi sekelompok pria yang sudah lama dikenal sebagai penjahat jalanan di Blacktown. Nama-nama mereka langsung membuat aparat geleng-geleng kepala karena hampir semuanya adalah wajah lama di dunia kriminal. Mereka adalah John Travers, Michael Murdoch, dan bersaudara Leslie Murphy, Michael Murphy, serta Gary Murphy. Polisi segera mengarahkan fokus pada kelompok ini. Di antara mereka, nama John Travers paling menonjol. Travers masih berusia 18 tahun saat itu, tetapi catatan kriminalnya sudah mengerikan. Ia dikenal sebagai remaja bermasalah sejak kecil. Ayahnya pecandu alkohol dan narkoba, ibunya tidak mampu mengendalikan anak-anaknya, dan lingkungan rumah penuh kekerasan. Travers tumbuh menjadi sosok yang kejam, bahkan tetangganya sering melihatnya menyiksa hewan. Beberapa kesaksian menyebut ia pernah melakukan hal-hal tak terbayangkan pada domba, babi, dan hewan ternak lain. Kebiasaan menyimpang itu hanyalah awal. Saat beranjak remaja, Travers mulai terlibat dalam serangkaian serangan seksual. Ia dikenal sering mengincar perempuan atau bahkan pria muda di toilet umum dan stasiun kereta. Bagi polisi, nama Travers bukanlah orang asing, ia sudah sering ditangkap tetapi selalu lolos dengan hukuman ringan. Michael Murdoch, salah satu rekannya, adalah pemuda 18 tahun yang hampir selalu mengikuti Travers. Ia digambarkan sebagai anak jalanan yang mabuk, mencuri, dan berkelahi setiap hari. Leslie Murphy, berusia 22 tahun, juga terkenal temperamental, sering ditangkap karena kasus pencurian. Sementara dua saudara lainnya, Michael dan Gary Murphy, masing-masing berusia 33 dan 28 tahun, memiliki latar belakang keluarga berantakan dengan 9 bersaudara. Michael bahkan pernah dipenjara karena kasus pencurian dan berhasil kabur dari hukuman panjang. Jika dilihat dari sisi sosial, kelima orang ini adalah gambaran nyata dari generasi hilang di pinggiran kota Sydney pada dekade 1980-an. Mereka tumbuh dalam kemiskinan, penuh kekerasan domestik, kecanduan alkohol, dan minim kesempatan untuk memperbaiki hidup. Namun, meski kondisi sosial bisa menjadi faktor, kejahatan mereka melampaui batas kesalahan lingkungan. Mereka bukan hanya korban keadaan, melainkan juga pelaku dengan pilihan sadar untuk menyalurkan kebencian dan nafsu mereka kepada orang lain. Bagi polisi, semakin banyak informasi yang terkumpul, semakin jelas arah penyelidikan. Kelompok inilah yang kemungkinan besar berada di balik penculikan dan pembunuhan sadis Anita Colby. Namun, untuk membuktikannya, polisi membutuhkan lebih dari sekadar kecurigaan. Mereka butuh pengakuan, bukti fisik, dan saksi yang bisa menguatkan. Pada titik inilah, strategi investigasi yang berani mulai dijalankan. Menyadari bahwa bukti langsung masih lemah, polisi memutuskan untuk menggunakan taktik investigasi yang lebih cerdik. Mereka tahu kelompok Travers dan kawan-kawannya sangat sulit dihadapi secara langsung. Maka, perhatian penyidik pun tertuju pada seorang perempuan muda bernama Catherine, kekasih Travers. Polisi mendekati Catherine dengan hati-hati. Pada awalnya, ia terlihat ragu dan takut. Bagaimanapun juga, Travers dikenal sangat kasar dan penuh ancaman. Namun ketika polisi menjelaskan bahwa informasi darinya bisa membantu menegakkan keadilan bagi Anita, seorang perempuan yang disiksa dengan kejam, hati kecil Catherine mulai goyah. Ia pun setuju bekerja sama. Polisi kemudian memasang alat penyadap kecil pada dirinya. Dengan penuh keberanian,
Catherine menemui Travers di penjara, berpura-pura sebagai kekasih setia yang siap mendukungnya. Tidak disangka, Travers justru jatuh ke dalam perangkap. Dengan sikap arogan, ia menceritakan secara rinci bagaimana ia dan gengnya menculik, menyiksa, hingga membunuh Anita. Bahkan, ia menceritakan kejadian itu dengan nada bangga, seolah-olah peristiwa mengerikan itu adalah sebuah prestasi. Rekaman itu menjadi bukti emas bagi polisi. Travers menceritakan bagaimana mereka menggunakan mobil putih curian, bagaimana Anita melawan dengan putus asa, serta bagaimana akhirnya ia disayat di leher agar tidak bisa mengenali para pelaku. Lebih dari itu, Travers juga mencoba meyakinkan Catherine untuk menghancurkan barang bukti, pakaian berdarah, senjata, dan mobil. Polisi tidak berhenti di situ. Mereka kembali meminta Catherine untuk bertemu dengan Murdoch dan Leslie Murphy. Dari pertemuan itu, diperoleh tambahan detail yang semakin memperkuat kasus. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menemukan mobil putih curian, pakaian yang terbakar sebagian, serta senjata yang digunakan dalam kejahatan. Semua itu menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan. Bagi publik, kabar keterlibatan 5 pria ini mengejutkan sekaligus menimbulkan rasa jijik mendalam. Bagaimana mungkin manusia bisa berbuat sekejam itu, lalu menceritakannya dengan rasa bangga? Media menggambarkan Travers sebagai iblis muda yang lahir di pinggiran kota Sydney. Dalam perspektif psikologis, kesombongan Travers untuk membual tentang perbuatannya menunjukkan gejala narsistik yang berbahaya. Ia ingin dikenal, meski sebagai penjahat. Dan ironisnya, sifat itulah yang akhirnya menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Dengan bukti rekaman, kesaksian Catherine, serta temuan barang bukti, polisi kini memiliki dasar kuat untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Babak baru segera dimulai, membuka seluruh kengerian malam ketika Anita kehilangan hidupnya. Dengan bukti rekaman dan kesaksian yang diperoleh, polisi akhirnya mampu merekonstruksi malam kelam ketika Anita Colby diculik. Malam itu, 2 Februari 1986, Anita baru saja turun dari kereta di stasiun Blacktown. Karena telepon umum tidak berfungsi, ia memilih berjalan kaki menuju rumah, sebuah keputusan sederhana yang ternyata membawa dirinya pada takdir tragis. Di jalan yang gelap, sebuah mobil sedan putih curian berhenti mendadak. 5 pria mabuk dan dipenuhi nafsu buas keluar dari dalam. Mereka memaksa Anita masuk ke mobil. Anita menjerit minta tolong, meronta dengan sekuat tenaga, namun 5 orang lawan 1, terlalu tidak seimbang. Beberapa saksi mendengar teriakannya, tetapi mengira itu hanya pertengkaran biasa, sehingga tidak ada yang berani mendekat. Di dalam mobil sempit itu, penderitaan Anita dimulai. Ia dipukuli, ditarik paksa, dan bergantian diperkosa oleh para pelaku. Anita menangis, memohon dengan suara lirih, "Tolong, jangan lakukan ini. Saya sudah menikah, tolong lepaskan saya." Namun permohonan itu hanya memicu kekerasan yang lebih brutal. Travers, dengan pisau di tangannya, mengancam akan membunuhnya jika ia terus melawan. Perjalanan neraka itu berlanjut ketika mobil melaju ke sebuah ladang sepi di Prospek. Di sana, Anita dilempar ke tanah, tubuhnya sudah penuh luka dan darah. Tangan dan wajahnya penuh memar akibat pukulan. Ia tetap mencoba melawan, bahkan sempat berteriak dengan sisa tenaga terakhirnya. Malam itu gelap, namun di kejauhan, sepasang kekasih yang kebetulan lewat dengan senter sempat mendekat. Para pelaku panik, lalu menahan Anita agar tidak bersuara. Kesempatan terakhir untuk menyelamatkan hidupnya pun hilang begitu saja. Selama hampir 1 jam, Anita mengalami penyiksaan yang sulit dibayangkan. Luka-luka di tubuhnya membuktikan betapa kejamnya para pelaku. Ia tidak hanya diperkosa bergiliran, tetapi juga dipukul, diseret melewati kawat berduri, hingga kulitnya terkoyak. Rasa sakit bercampur ketakutan membuat tubuhnya lemah, namun matanya masih menyimpan perlawanan. Akhirnya, salah satu pelaku merasa panik. Mereka khawatir Anita akan melaporkan semuanya ke polisi. "Dia sudah lihat wajah kita. Dia tahu nama kita. Dia tidak boleh hidup," kata salah satu dari mereka. Semuanya setuju, meskipun tidak ada yang berani melakukannya lebih dulu. Pada akhirnya, Traverslah yang mengambil keputusan paling keji. Dengan pisau di tangannya, ia menggorok leher Anita. Gadis muda yang berjuang begitu keras itu akhirnya jatuh terdiam. Namun, bahkan dalam kematian, matanya tetap terbuka, menatap kosong, seakan masih merekam kengerian malam itu. Rekonstruksi ini membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Seorang perawat muda berusia 26 tahun, yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang lain, diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi.
Malam itu bukan hanya merenggut nyawa Anita, tetapi juga mengguncang nurani sebuah bangsa. Kasus Anita Kobi dengan cepat menuju ke persidangan. Media menyebutnya sebagai sidang abad ini karena besarnya perhatian publik dan besarnya tekanan terhadap aparat hukum. Sejak hari pertama, suasana di luar gedung pengadilan sudah penuh sesak oleh ratusan orang. Mereka membawa spanduk, boneka gantung, dan berteriak menuntut hukuman mati bagi kelima terdakwa. Di dalam ruang sidang, kelima pria yang dituduh, John Travers, Michael Murdoch, dan 3 bersaudara Murphy, duduk dengan wajah dingin. Namun, ekspresi itu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa seluruh Australia sudah memandang mereka sebagai monster. Selama persidangan, jaksa penuntut menghadirkan bukti-bukti tak terbantahkan, rekaman pengakuan Travers kepada Catherine, barang bukti pakaian berdarah, mobil curian, serta kesaksian saksi mata. Setiap detail penyiksaan yang diungkap di ruang sidang membuat suasana menegang. Banyak orang, termasuk juri dan bahkan hakim, tak kuasa menahan air mata ketika mendengar bagaimana Anita diperlakukan. Para terdakwa mencoba mencari celah. Travers berusaha menyalahkan rekan-rekannya. Murdoch dan Leslie Murphy menuduh Travers sebagai dalang utama. Gary Murphy melalui pengacaranya mencoba mengklaim bahwa ia memiliki kecerdasan rendah sehingga tidak sepenuhnya memahami apa yang ia lakukan. Namun, semua argumen itu runtuh di hadapan bukti dan kesaksian yang begitu kuat. Sidang berlangsung berbulan-bulan, penuh sorotan media. Setiap hari, berita tentang kasus ini menjadi headline di surat kabar dan tayangan utama di televisi. Tekanan publik begitu besar hingga ada kekhawatiran juri tidak bisa tetap netral. Namun, pada akhirnya, fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan berbicara lebih lantang daripada opini publik. Pada bulan Juni 1987, vonis dijatuhkan. Kelima terdakwa dinyatakan bersalah atas penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Anita Kobi. Hukuman yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagi hukum Australia, ini adalah hukuman terberat yang bisa diberikan, karena hukuman mati telah dihapuskan. Putusan itu disambut sorak-sorai di luar pengadilan. Namun, sorak-sorai itu bercampur dengan rasa kecewa. Banyak warga masih berpendapat bahwa kejahatan sekejam ini seharusnya dibalas dengan hukuman mati. Di sisi lain, ada pula yang menilai hukuman penjara seumur hidup, tanpa harapan kebebasan, adalah bentuk keadilan yang membuat para pelaku merasakan penderitaan sepanjang sisa hidup mereka. Hakim dalam persidangan itu bahkan tak kuasa menyembunyikan emosinya. Ia menyebut kasus Anita Kobi sebagai salah satu kasus kekerasan seksual paling brutal yang pernah ia saksikan sepanjang karirnya. Kata-katanya menjadi penutup sidang yang menegaskan betapa tragisnya peristiwa ini, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi bagi seluruh masyarakat Australia. Putusan pengadilan memang menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku, tetapi bagi keluarga Lynch, luka itu tidak serta-merta sembuh. Kehilangan Anita adalah kehilangan yang tidak tergantikan. Sang ayah seringkali berkata bahwa setiap kali ia bangun tidur, rasa sakit itu tetap ada, seolah-olah tragedi itu baru saja terjadi kemarin. Namun, di balik duka mendalam, keluarga ini memilih untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Bersama dengan keluarga korban lain dari kasus pembunuhan di Australia, mereka mendirikan sebuah organisasi bernama Homicide Victim Support Group, HVSG. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan psikologis, emosional, dan praktis kepada keluarga yang kehilangan orang terkasih akibat tindak kekerasan. Langkah ini mendapat perhatian luas. Publik yang sebelumnya hanya marah kini mulai melihat sisi lain dari tragedi Anita. Ia menjadi simbol perjuangan melawan kekerasan. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah pun mengalir. Dalam beberapa tahun, organisasi ini berhasil mengumpulkan dana jutaan dolar Australia. Dana tersebut digunakan untuk mendirikan pusat bantuan, memberikan konseling, hingga membantu anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pembunuhan. Selain itu, nama Anita juga diabadikan dalam bentuk yang penuh makna. Sebuah taman di Blacktown diberi nama Anita Kobi Reserve, sebagai pengingat bahwa meskipun hidupnya berakhir tragis, cintanya terhadap kehidupan tetap hidup di hati masyarakat. Taman ini bukan sekadar ruang hijau, melainkan juga simbol harapan bahwa tragedi seperti yang menimpa Anita tidak akan pernah terulang. Kasus Anita juga menjadi titik balik penting dalam kesadaran hukum dan sosial di Australia. Tekanan publik memaksa pihak berwenang memperketat hukuman bagi pelaku kejahatan berat, meningkatkan keamanan di stasiun dan jalanan, serta memperluas layanan bantuan untuk korban kekerasan. Perempuan Australia, yang sebelumnya merasa takut bepergian sendirian, kini mulai mendapatkan perlindungan lebih baik melalui kampanye nasional tentang keselamatan publik. Dengan cara yang tak pernah ia bayangkan, Anita akhirnya menjadi inspirasi.
Namanya tidak lagi hanya dikenang sebagai seorang perawat muda yang tewas mengenaskan, tetapi juga sebagai sosok yang memicu perubahan besar dalam masyarakat. Tragedinya melahirkan solidaritas, empati, dan perjuangan untuk dunia yang lebih aman. Meski kelima pelaku telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, kisah mereka di balik jeruji besi tidak pernah membawa simpati. Travers, dalang utama, dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain karena sering menimbulkan kerusuhan. Pada tahun 1996, ia bahkan sempat merencanakan upaya kabur dengan cara nekat, tetapi gagal total. Tahun-tahun berikutnya, ia hidup dalam ketakutan, dibenci oleh sesama narapidana, hingga akhirnya menderita kanker hati dan meninggal di tahun 2019. Gary Murphy, salah satu saudara, hidup penuh penderitaan di dalam penjara. Pada Juni 2019, ia diserang brutal oleh sesama tahanan di bengkel penjara dan mengalami luka parah di kepala. Kondisinya menjadi bukti nyata bahwa di dalam penjara pun, para pelaku tidak pernah benar-benar aman. Narapidana lain menganggap mereka sampah, bahkan di antara para penjahat. Sementara itu, dua terdakwa lainnya juga tidak pernah lepas dari stigma. Mereka terus hidup dalam ketakutan, terasing, dan dihantui kebencian publik. Hukuman seumur hidup tanpa harapan bebas menjelma menjadi siksaan psikologis yang lebih panjang daripada eksekusi singkat. Di sisi lain, keluarga Anita perlahan-lahan belajar menerima kenyataan. Mereka tahu tidak ada yang bisa mengembalikan putri kesayangan mereka, tetapi mereka menemukan kekuatan dengan membantu keluarga korban lain melalui organisasi yang mereka dirikan. Bagi mereka, itulah cara terbaik untuk menghormati Anita, mengubah kesedihan menjadi cahaya bagi orang lain. John Koby, sang suami, sempat terpuruk dalam alkohol dan depresi. Bertahun-tahun ia merasa hancur, dihantui rasa bersalah karena tidak ada di sisi Anita pada malam itu. Namun seiring waktu, ia mencoba bangkit kembali. Ia menikah lagi, memiliki anak, dan mencoba membangun kehidupan baru. Meski demikian, setiap kali nama Anita disebut, matanya tetap berkaca-kaca. Baginya, luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Kasus Anita Koby meninggalkan luka mendalam bagi Australia. Namun, dari tragedi itu, lahirlah kesadaran nasional tentang pentingnya perlindungan bagi perempuan, peran masyarakat dalam mencegah kejahatan, dan perlunya dukungan bagi keluarga korban. Kisah Anita tidak hanya berakhir di ladang tempat ia dibunuh, tetapi terus hidup sebagai pengingat bahwa keadilan harus selalu diperjuangkan. Hari ini, taman yang diberi nama Anita Koby Reserve berdiri sebagai monumen hidup. Anak-anak bermain di sana, keluarga berkumpul, dan masyarakat berjalan melewati papan nama itu setiap hari. Setiap kali nama Anita terbaca, orang diingatkan pada gadis muda yang hidupnya direnggut dengan kejam, dan pada janji diam-diam dalam hati setiap warga. Semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Kisah Anita adalah kisah duka, tetapi juga kisah ketabahan. Dari darah dan air mata lahir sebuah gerakan sosial, dan dari kematian lahir kehidupan baru bagi banyak keluarga yang kini mendapatkan bantuan. Warisan sejati Anita adalah cinta dan keberanian untuk bangkit dari kegelapan. Kisah Anita Koby bukan hanya catatan hitam dalam sejarah kriminal Australia, tetapi juga sebuah cermin bagi kita semua. Seorang perawat muda yang penuh kasih, yang hidupnya didedikasikan untuk menolong orang lain, justru direnggut dengan cara paling kejam yang bisa dibayangkan. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam, tetapi juga melahirkan kesadaran, perubahan hukum, dan gerakan sosial yang memberi arti baru bagi kata keadilan. Dari kegelapan malam di ladang prospek, lahirlah cahaya yang terus menyala melalui organisasi pendukung keluarga korban, melalui taman yang dinamai dengan namanya, dan melalui ingatan yang tidak pernah pudar. Anita kini hidup sebagai simbol kekuatan, cinta, dan pengingat abadi bahwa kita semua harus bersuara melawan kekerasan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bahwa kita tidak boleh membiarkan kebisuan menutupi kejahatan, bahwa setiap jeritan minta tolong harus kita dengar, dan bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah hilang. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama kami di kanal Sandi Kriminal. Jika Anda merasakan ketegangan, kepedihan, dan juga pelajaran berharga dari cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata lainnya. Karena setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sebuah peringatan bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keadilan mungkin tidak bisa menghapus duka, tetapi ia mampu memberi arti pada penderitaan.